Korps baju berwarna coklat alias institusi kepolisian lagi nggak baik-baik aja nih. Soalnya dua perwira tinggi di tubuh mereka lagi meruntuhkan nama baik Polri dengan kasus yang sama-sama keji. Masing-masing adalah Irjen Verdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri, dan Irjen Teddy Minahasa, ex-Kapolda Jawa Timur. Akibat perbuatan kejinya itu, mantan perwira tinggi Verdi Sambo dijatuhi hukuman mati oleh hakim karena kasus pembunuhan berencana. Aduh, kalau dihukum mati, siapa yang nafkahin keluarganya? Tenang aja, kekayaan Sambo kan gak main-main jumlahnya. Jadi hukuman tetap bisa berjalan, biaya keluarganya juga bakal tetap aman-aman aja. Namun kan di LHKPN gak ada datanya. Ya walaupun begitu, kita bisa lihat dari rekaman CCTV ketika mantan perwira tinggi ini melakukan aksi keji. Dari rekaman itu terlihat beberapa unit mobil yang terparkir di halaman rumah mantan Dirtipidum Bareskrim Polri ini. Sebut saja MPV super mewah Lexus LM yang jadi tunggangan setia sang istri Putri Chandrawati. Gokil nih, istri polisi naiknya mobil 3,5 M. Itu baru satu, belum lagi dengan Lexus RX yang juga dipakai oleh rombongan Sambo. Kalau anaknya perlu biaya kuliah, tinggal jual aja nih Lexus RX-nya. Harganya aja nyampe 1,5 miliar rupiah. Cukup lah dipakai sampai lulus. Selain yang terpakai, ada juga 2 unit mobil mewah yang terparkir rapi di garasinya. Buat yang penasaran, mobil tersebut berjenis Lexus NX yang notabene masuk dalam kelas crossover. NX ini dibeli Sambo dengan harga 1,35 miliar rupiah dalam kondisi baru tentunya. Selain itu masih ada Toyota Land Cruiser 200 yang bandrolnya sampai 2,2 hingga 2,3 miliar rupiah. Itu semua baru kendaraan pribadi, belum lagi kendaraan dinas yang disediakan oleh Polri yang merupakan sebuah Lexus LX 570. Harganya nggak usah ditanya lagi, sekitar 3,5 miliar rupiah per unitnya. Selain kendaraan mewah yang mahalnya bukan main, mantan Kadif Propam ini juga punya rumah mewah yang berada di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Walaupun gak ada yang tahu luas dari rumahnya, yang pasti kawasan ini termasuk tempat hunian kelas elit yang harganya bisa nyampe belasan miliar. Namun Sambo bukannya gak punya tanding soal kekayaan. Masih ada Irjen Teddy Minahasa Putra yang menyandang status sebagai polisi terkaya di bumi Nusantara versi LHKPN. Sayang, nasibnya juga sama kayak Sambo. Teddy sekarang tengah menjalani proses peradilan atas kasus peredaran barang haram yang kini menjeratnya. Teddy sendiri melaporkan LHKPN-nya dengan nominal nyaris mencapai 30 miliar rupiah. Gaji polisi kan... udahlah. Kita udah ratusan kali bahas perbandingan gaji sama kekayaan, rasanya sedikit banget yang masuk akal. Anggap aja punya bisnis sampingan lah ya. Lanjut, Teddy memiliki aset properti sebanyak 53 bidang yang kalau ditotal nilainya mencapai 25,8 miliar rupiah loh. Itu baru properti, belum lagi kendaraan yang terparkir rapi di garasinya. Tercatat, bandar narkoba ini punya Jeep Wrangler keluaran tahun 2016 yang harganya mencapai 1,3 miliar rupiah. Nggak sampai di situ aja, Teddy juga memiliki kendaraan roda 4 Toyota Land Cruiser FJ55 keluaran tahun 1977. Harganya sendiri ditaksir mencapai 75 juta rupiah. Nggak cuma satu, ex-Kapolda Sumatera Barat ini juga punya Land Cruiser VX80 yang harganya sekarang mencapai 600 jutaan. Wih, ngeri juga ya. Tapi itu belum seberapa dengan motor Harley Davidson produksi tahun 2014 yang digunakannya buat touring-touring keluar kota. Namun kalau touring keluar kota, pakai duit yang gak sedikit tuh. Tenang aja, doi punya nih harta bergerak lainnya sebesar 500 juta rupiah, ditambah dengan surat berharga senilai 62,5 juta rupiah, serta kas dan setara kas sebesar 1,6 miliar rupiah. Waduh, bapak-bapak ini emang gak puas ya. Pangkat udah bintang 2, jabatan udah tinggi, duit udah banyak. Kok malah ngasih contoh yang gak baik sih? Sampai lupa.
Iya ya, manusia kan nggak ada puasnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik Sambo maupun Teddy harus menjalani proses persidangan. Terbaru, mantan Ketua Harley Davidson Club Indonesia 1 ini mencuri perhatian halayak saat sidangnya disiarkan ke publik. Kalau melihat laganya di persidangan, kayaknya hukumannya bakal semakin berat deh. Pasalnya sifat yang arogan masih terbawa di persidangan. Buktinya seringkali dirinya menggunakan nada tinggi untuk mengintimidasi saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Tolong jawab, nggak apa-apa. Apakah penyidik? Bukan, Pak. Terus apa yang berubah ini? Waduh, padahal kalau udah di dalam persidangan, relasi kuasa nggak berlaku lagi loh. Apalagi yang jadi terdakwa kan dia sendiri. Kok malah galakan dia ya? Emang manusia kalau udah punya kekuasaan nggak menutup kemungkinan dirinya bakal kalap. Seperti halnya Ferdy Sambo yang menggunakan kuasanya di kasus kematian Brigadir Yosua. Kasus ini sontak membuat kepercayaan publik pada institusi kepolisian makin habis. Terlebih pasca drama penghilangan barang bukti berupa CCTV serta mencuatnya kasus spin-off lainnya seperti 303 dan jaringannya. Akhirnya pada tanggal 13 Februari 2023, hakim memutuskan memvonis Ferdy Sambo hukuman mati akibat perbuatan keji yang ia lakukan. Padahal hukuman ini jauh lebih berat dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang hanya hukuman penjara seumur hidup. Karena kasus ini juga nggak sedikit orang yang penasaran tentang dirinya. Sebelum meraih posisi yang sekarang, Sambo terlebih dahulu mengenyam pendidikan di Akademi Kepolisian dan lulus di tahun 1994. Selanjutnya, pria kelahiran 9 Februari 1973 ini melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian pada tahun 2001. Setelah menempuh pendidikan, Ferdy yang saat itu merupakan perwira baru, diamanahkan untuk bertugas sebagai Pama Lemdiklat Polri. Dari jabatan inilah yang jadi batu loncatan Ferdy sebagai Kapolres Purbalingga, Jawa Tengah pada tahun 2012. Setelah masa jabatannya berakhir, ia didapuk sebagai Wadireskrimum Polda Metro Jaya di tahun 2015 silam. Selama 3 tahun itu, ia berkiprah di dunia kepolisian, akhirnya dirinya naik jabatan lagi sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri. Nah, disinilah akhirnya Ferdy mendapatkan jabatan sebagai Kadif Propam Polri. Beda lagi dengan Teddy Minahasa, sebelum menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur dan tersandung kasus narkoba, dirinya terlebih dahulu menempuh pendidikan Akpol 1993 lalu. Dari pendidikannya inilah, pria kelahiran Manado ini awalnya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah. Karena kinerjanya di direktorat memuaskan, akhirnya ia diamanahkan sebagai Kepala Bidang